Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Resmira Mandasari Saragi SMH, perkuliahan kriminologi. Ya, absensi tetap sama caranya. Silakan komentar di kolom YouTube saya di video yang akan saya upload nanti. Tuliskan nama lengkap dan NPM. Kemudian jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar, dan tolong di like dan subscribe ya YouTube saya. Oke. Nah, kita menggali lagi terkait mazhab-mazhab kriminologi. Jadi ada beberapa mazhab-mazhab kriminologi. Yang pertama itu mazhab Italia atau mazhab antropologi ya. Ini pelopornya Gal dan Sprazim. Ini terkait tengkorak-tengkorak dari penjahat katanya ya. Jadi kalau orang yang jahat katanya tengkoraknya agak lain. Oke. Katanya sakit gila dalam beberapa hal dapat menyebabkan kejahatan ya. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Lombroso mengatakan bahwa kejahatan adalah warisan ataupun dari lahir ya, sudah ada dari lahir. Nah, diwariskan oleh kedua orang tuanya. Ini hati-hati ya. Ini menurut Lombroso. Jadi ketika mau menikah nih Bapak Ibu, dicek dulu ya. Lihat dulu keluarganya, jangan asal-asal cinta saja nih. Karena kata Lombroso, jadi kejahatan adalah bawaan sejak lahir. Ya, berarti bisa diwariskan oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya penjahat, ayahnya penjahat, ibunya penjahat misalnya, anaknya tentu akan menjadi penjahat dalam prediksi pada saat penelitian ya para pakar ya. Oke, kemudian kalau kita membahas mengenai antropologi penjahat ya, penjahat umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan jenis manusia tersendiri. Jadi ternyata ada jenis tersendiri nih untuk penjahat, atau istilahnya genus Homo delinquens ya. Kemudian katanya penjahat-penjahat ini tentu ada memiliki kelainan ya, gitu. Contohnya nih misalnya, pencuri mempunyai isi tengkorak kurang daripada yang lain ya. Terdapat kelainan pada tengkoraknya. Kemudian dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan memperingatkan seperti pada otak hewan katanya ya. Kemudian ada roman mukanya lain seperti orang biasa, tulang rahang lebar dan lain sebagainya ya. Ini menurut para peneliti ya. Kemudian ada yang namanya hipotesa atavisme ya. Caranya menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal katanya, atau penjahat sejak lahir ya. Lombroso mengatakan dalam memecahkan soal tersebut memajukan hipotesa ini dari sifat peradabannya, misalnya amoral dari penjahat ya. Jadi orang yang masih sederhana peradaban sifatnya amoril katanya. Jadi teori atavisme ini umumnya tidak berlaku untuk kebanyakan tanda-tanda degenerasi, bahwa mata atau telinga yang tidak sama, umumnya segala asimetris, tumbuhnya rambut yang luar biasa, tengkorak yang miring, misalnya begitu ya. Jadi ada namanya penyimpangan pada panca indera, tidak merupakan sifat atavitis ya. Sebaliknya pada kekuatan perubahan-perubahan yang patologis ya. Jadi ada beberapa hipotesa. Nanti silakan lihat bahan materi yang saya sudah share terkait mazhab-mazhab ya dari kriminologi. Kemudian keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tapi berasal dari bakat biologisnya yang antisosial. Jadi ada rumus ya dibuat oleh ajaran Ferry ya dalam bukunya Sosiologi Kriminal ya. Jadi katanya resultans dari keadaan individu ada fisik plus sosial ya.
Jadi kalau P sama dengan I tambah L. Jadi P itu perbuatan, I itu individu, L itu lingkungan. Berarti perbuatan adalah individu ditambah lingkungan. Ya, ini ajaran dari Ferry. Jadi kok kriminologi kok belajar kayak matematika ya. Oke, kemudian ada namanya yang kedua, mazhab Perancis atau mazhab lingkungan. Jadi mazhab ini menentang keras ya, mazhab yang pertama, mazhab Italia. Ya. Menurutnya, ya, menurut mazhab ini, kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis, tapi sosiologis. Seperti kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Jadi ada peniruan, ini bahaya kalau manusia suka meniru. Nah, nanti kalau lihat berita-berita ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada pencurian, ada begal di mana-mana tuh niru. Nah, ini maksudnya. Ada gejala yang sosiologis ya, bukan antropologis. Kemudian yang ketiga ada mazhab lingkungan ekonomi ya. Jadi di sini dikatakan bahwa F. Turati mengatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja ya di abad ke-19, tetapi juga nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan ekonomi. Jadi ini terkait ekonomi Bapak Ibu ya. Tapi bukan serta-merta didasarkan pada kejahatan ekonomi saja, tapi karena adanya nafsu yang memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi. Ada keinginan-keinginan yang melebihi batas ya. Jadi untuk mencegah kejahatan adalah memperbaiki dan meningkatkan sistem ekonomi agar tercapainya kestabilan sebesar-besarnya dan kesebandingan dalam pembagian kekayaan ya. Jadi ini bertumpu kepada ekonomi ya, nafsu yang di luar dari kendali ya. Kemudian yang keempat ada namanya mazhab bio atau sosiologi, mazhab biososiologi. Ini Ferry ya, katanya timbulnya tiap-tiap kejahatan adalah resultan dari keadaan individu, fisik dan sosial. Keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tapi ini berasal dari bakatnya yang biologis, yang antisosial atau organis dan psikis. Ya, katanya ada bakat di sini. Jadi, aliran biososiologi ini bersintesis kepada aliran antropologi, yaitu keadaan lingkungan dapat menjadi sebab kejahatan, ya. Kemudian kita membahas mengenai mazhab spiritualis. Jadi ini pakarnya Campe. Aliran ini mengalami bermacam-macam perubahan ya, karena aliran ini dinamakan aliran neo spiritualis, mempunyai kecenderungan mementingkan unsur kerohanian ya dalam mencegah terjadinya kejahatan ya. Salah satu aliran yang mengikut mazhab spiritualis yaitu M.D. Bates, F.A.K. Krauss ya. Jadi mereka mengatakan bahwa lapisan bawah masyarakat, pengasingan diri terhadap Tuhan, serta pandangan hidup dan pandangan terhadap dunia yang menjadi dasar lahirnya kejahatan. Gitu. Kemudian yang keenam ada mazhab Mr. Paul Mudikno Mulyono. Jadi katanya ini karena salahmu sendiri. Ya. Salahmu sendiri. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan karena kemauan bebas individu, free of the will. Jadi kejahatan timbul karena ekspresi. Karena kejahatan disebabkan oleh kemauan ya, maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat. Jadi ada dua aliran ini di mazhab ini. Yang pertama aliran keagamaan bersumber pada kitab suci agama masing-masing ya. Yang kedua aliran sekularisasi. Yang pertama ada hedonisme, yaitu kenikmatan atau kesenangan egoistis adalah tujuan akhir dari manusia. Kemudian ada rasionalisme, yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa rasio manusia adalah sumber ekspresi atau manifestasi terhadap jiwa manusia. Yang ketiga ada utilitarianisme ya, yaitu dalam mencari kebahagiaan terbesar menurut kegunaannya dalam memajukan kebaikan bersama, moralitas diukur dari segi kemanfaatan ya.
Yang kedua ada namanya golongan tiada yang salah. Jadi aliran ini menemukan bahwa sebab-sebab kejahatan adalah faktor herediter, biologis, kultur, lingkungan, bakat dan lingkungan, serta perasaan keagamaan. Jadi kejahatan dari ekspresi dari faktor biologis, kultural biologis, sosiologis, dan spiritualis. Ya. Yang ketiga ada golongan salah lingkungan, ya. Yang keempat golongan kombinasi. Jadi maksudnya adalah timbulnya kejahatan karena adanya 3 kombinasi dalam diri manusia, yaitu ide, ada ego, ada super ego, ya. Jadi Adler, ya, ini pakar yang terkenal, memuat bahwa dalam individu ada 2 kekuatan yang bertentangan, yaitu perasaan bermasyarakat dan perasaan ingin berkuasa, ya. Kedua kekuatan ini perlu diseimbangkan agar terdapat harmoni dalam diri individu, ya. Jadi ternyata manusia memiliki 2 kekuatan yang bertentangan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu ingin memiliki perasaan bermasyarakat, ya, pengen berdekat gitu ya dengan masyarakat, tapi di satu sisi Bapak Ibu memiliki perasaan ingin berkuasa. Nah, ini sifat yang normal dari manusia. Nah, ini bagaimana caranya dari kriminologi ini mengatasi hal tersebut, ya? Karena ada 3 ya kombinasi dalam diri manusia. Yang pertama ada ide, kemudian ada ego, dan yang ketiga ada super ego, ya. Apakah Bapak Ibu juga seperti itu? Ya, jawab sendiri ya, jawab sendiri. Jadi kemudian ada namanya golongan dialog. Jadi yang pertama mendasar diri pada filsafat, ya, kemudian wujud manusia secara konkret senantiasa berhubungan dengan sesama manusia, dengan dunia, diri sendiri, dan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga mengakui kebebasan sebagai falsafahnya. Ya, jadi pilih yang mana nih? Jadi golongan terkait mazhab Mr. Paul Mudikno Mulyono ada 5 golongan. Golongan salahmu sendiri, kemudian ada golongan tiada yang salah, kemudian golongan salah lingkungan, golongan kombinasi, dan yang terakhir golongan dialog, ya. Kalau saya sih lebih setuju kepada golongan salahmu sendiri, ya. Kejahatan itu timbul, ya. Kejahatan itu timbul karena apa? Karena kemauan bebas dari individu, ya. Jadi kejahatan disebabkan oleh kemauan, maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat salah. Ya, kalau tidak karena kemauan, gimana itu kejahatan bisa terjadi? Ya kan? Bukan di mana ada jalan di situ ada kemauan. Mesti ada jalan dulu baru ada kemauan. Kan bukan, ya. Jadi kalau saya setuju dengan golongan salahmu sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu boleh memilih yang mana. Kalau bagi saya, ya, ketika kita melakukan kejahatan atau kesalahan, kita harus siap dong diberikan sanksi. Karena kita melakukannya dengan sadar. Ya. Sifat manusia itu harus berani bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.